Halo semuanya, ini saya lagi Sergeri. Kemarin kita sudah belajar ya tentang iklim kayak gitu. Nah, iklim itu yang ada dua kan, terus keberagaman em, penampakan alam juga yang banyak kayak gitu. Itu mengakibatkan flora dan fauna yang beragam juga di Indonesia. Nah, kemarin kalian sudah membuat ide pokok ya dari teks yang saya berikan kemarin tentang flora dan fauna kan. Nah, jadi kita dalam lagi ya soal flora dan fauna di Indonesia. Ini persebaran flora di Indonesia. Kalian tahu nggak flora itu apa? Flora itu ya tumbuhan kayak gitu. Dan gini, saya itu flora tumbuhan, fauna itu hewan atau binatang lah, atau makhluk hidup. Nggak harus itu, nggak harus binatang kayak misal sapi itu kayak kayak apa, kayak serangga itu termasuk fauna ya, itu flora tumbuhan, dan fauna itu binatang kayak gitu. Jadi kita lihat lagi ke sini, itu ada dua ya jenis flora yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada Indo-Malayan kita manggilnya, dan itu ada Indo-Australian. Kalian mau tahu nggak bedanya apa? Bedanya itu Indo-Malayan dan Indo-Australian lebih gampangnya kalau mau bedain. Kalian ini peta Indonesia kan, bagi dua, kalian bagi dua kayak ini. Set, di garis kayak ini kan. Di sini sebelah barat ini kita bisa bilang Indo-Malayan. Dan kalau kayak gini, di sini kan ada Australia nih di sini. Kita bisa bilang Indo-Australian kayak gitu. Jadi dibagi dua aja flora dan faunanya. Di sebelah sini beda dan sebelah sini beda kayak gitu. Sini barat, sini timur kayak gitu. Nah, kita lanjut ya. Jadi Indo-Malayan itu meliputi kawasan Indonesia bagian barat, sudah saya sebutin tadi ya, Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali, terus ada pokoknya yang sebelah barat lah intinya. Dan meliputi kawasan Indonesia bagian timur, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, Bima, kayak gitu. Pokoknya yang timur-timur itu Indo-Australian kayak gitu. Ya, jadi karakteristiknya flora, tumbuhan-tumbuhan itu yang ada di kawasan Indonesia Barat, itu jenis meranti, merantian sangat banyak. Meranti itu kayak pohon, pohon, pohon meranti kayak gitu. Jadi terdapat berbagai jenis rotan. Kalian tahu rotan kan? Nah, banyak jenisnya kalau di Indo-Malayan, maksudnya sebelah barat. Tidak terdapat hutan kayu putih. Jenis tumbuhan matua sedikit jumlahnya. Jenis anggrek sedikit jumlahnya. Terdapat berbagai jenis nangka, tidak banyak tumbuhan sagu. Nah, kalian tahu nggak bedanya dengan ini cara gampangnya? Yang ada kayak gini, yang banyak kayak ini, intinya jadinya sedikit kalau di sini, sedikit kalau di Indo-Australian. Jadi jenis meranti-merantian kalau di bagian timur Indonesia atau Indo-Australian itu sedikit. Tidak terdapat banyak jenis rotan kayak gitu. Terdapat hutan kayu putih. Hutan kayu putih kita cari ya, hutan kayu putih. Bagi kalian yang belum lihat, hutan kayu putih. Adanya tuh di, nah kayak gini. Kayunya emang kelihatan agak-agak putih ya. Tunggu, ngeblur. Lagi itu. Nah, biasanya di bagian-bagian daerah timur itu pasti ada. Ini putih. No, ini. Nah, contoh yang lebih tepatnya atau itunya lebih detailnya tuh yang kayak gini. Kayunya tuh biasa warnanya kayak kayak gini, hutan kayak putih kayak gitu. Ini bagian timur ya, Indonesia bagian timur biasa adanya. Nah, jenis meranti-merantiannya sangat sedikit, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. Gitu. Kalian bisa cari sendiri ini di internet ya. Sekarang udah zaman canggih, tinggal buka HP aja sudah tahu matoa itu apa kayak gitu. Nah, jadi jenis anggrek banyak. Kalian tahu bunga anggrek yang biasa nempel-nempel di pohon layu atau pohon tua kayak gitu? Banyak. Tidak terdapat jenis nangka. Jadi nggak ada nangka di bagian timur, ada, cuma nggak banyak kayak itu. Paling ditanam orang kayak itu. Kalau alaminya tidak ada jenis nangka yang banyak kayak itu. Banyak terdapat tumbuhan sagu.
Nah, sagu ini banyak ya di daerah Indonesia Timur. Di Kalimantan juga ada sebenarnya sagu, pohon sagu. Ini makanannya kalau terbuat dari pohon sagu. Kalau kita lihat pohon sagunya, sagu. Ini pohon sagu nih. Ini nanti batangnya tuh diambil sarinya kayak gimana gitu, ntar jadi sagu. Jadi makanan pokok. Nah, ini pohon sagu ya. Jadi di Indonesia Timur ini kayaknya orang Papua ya. Nah, orang Timur tuh biasanya ciri-cirinya kulitnya gelap. Jadi dia sedang mengituin sagu, mengolahnya buat menjadi makanan kayak gitu. Terus ada apa lagi? Oh, nggak ada, cuma ini. Ngomong-ngomong, ini kalian ya, nanti ini kan saya kirim PDF-nya ini, ada 3 lembar ya. Bisa kalian fotokopi di print atau dicatat ya, kalau nggak mau di print buat belajar kalian ini. Atau bisa juga disimpan di HP, tapi lebih bagusnya di print sih sebenarnya, lebih gampang. Dan kita lanjut lagi. Bentang alam yang bervariasi dan luas terpisah ke dalam pulau-pulau juga membuat beragamnya fauna di Indonesia. Fauna itu udah kita sebutin tadi ya, binatang yang ada di Indonesia, makhluk hidup lah intinya. Binatang-binatang atau inseks, maksudnya inseks itu serangga dan berbagai macam lah. Amati bagan persebaran fauna di Indonesia berikut ini. Wah, di sini ada macan Sumatera. Macan ini di Sumatera ya ini. Gajah, beruang. Kalau di sini tuh Kalimantan tuh yang khasnya tuh orang hutan, nggak ada di tempat lain orang hutan, cuma ada di Indonesia. Di Kalimantan orang hutan itu. Di sini ada badak, ada macan juga, macan Jawa, banteng, komodo. Komodo ini cuma satu loh di Indonesia. Burung, terus ada ini ada burung kakak tua ya kayaknya ya, yang putih itu. Koala, kanguru dan burung cendrawasih ya kayaknya ini. Nah, iklim, kenampakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Tiap kali pemanfaatannya harus juga memikirkan mengenai dampak yang ditimbulkan serta dengan upaya pelestariannya. Jadi kayak kita misal ngambil kekayaan alam, misalnya pohon sagu itu jangan ditebang semua loh, harus dibudayain lagi, maksudnya itu disimpan buat berkembangnya sendiri, jangan ambil semua. Jadi kalau bisa kalian tanam lagi atau apa, misalnya pohon sagu ya, atau pohon-pohon lain kayak gitu. Selain itu, misalnya kayak apa ya? Misalnya kayak apa ya? Contohnya kayak binatang lah, kayak gitu. Kayak ikan kan, kalau kita mengambilnya pakai cara racun atau pakai bom itu kan merusak ekosistem alamnya. Jadi itu dampaknya jelek banget. Makanya kita kalau mau ngambil ikan di sungai atau apa kayak gitu, kita harus memikirkan ke depannya, berkembang biaknya itu harus masih bisa untuk menjaga kelestariannya kayak gitu. Selain itu, pemanfaatannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kita tidak boleh memanfaatkan kekayaan potensi alam yang dimiliki Indonesia secara sembarangan atau berlebihan kayak gitu. Ada sebagian kekayaan alam yang tidak bisa diperbaharui. Jadi kalau udah diambil nggak bisa diperbarui kayak itu. Misalnya kayak emas ya, emas kalau kita ambil, habis kita ambil dari tanah itu udah nggak ada lagi, nggak bisa kayak tumbuhan kan bisa ditanam lagi, bisa tumbuh lagi kayak gitu, ada lagi. Kalau emas enggak, batu bara, minyak bumi, timah dan lain-lain itu nggak bisa diperbaharui. Bahan-bahan tersebut memiliki keterbatasan jumlah yang suatu saat akan habis. Iya dong, kalau dipakai terus-terus pasti habis. Dalam pemanfaatan kayu hutan juga kita tidak boleh melakukan sembarangan. Kita tidak boleh menebang pohon, membakar hutan secara tidak bertanggung jawab. Itu ada hukumnya loh, kalau kita nebang pohon atau membakar hutan sembarangan, nggak boleh sembarangan ya kalau di hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Jika penebangan hutan dilakukan terus-menerus tanpa adanya usaha pelestarian, maka akan terjadi perubahan iklim nih. Kemarin kan kita bahas ya, perubahan iklim yang maksudnya itu musim panas kok hujan terus kayak gitu. Ini biasanya gara-gara ulah manusia yang kita merusak alam kayak gitu. Jadi iklim itu bisa berubah-berubah kayak gitu. Misalnya globalisasi lah karena asap polusi ya yang kita hasilkan. Nah,
Perubahan iklim yang memicu terjadinya global warming, meningkatnya suhu bumi kayak gitu. Nanti kalau kutub utara itu dengan global warming ini mencair, kita jadi tenggelam loh. Daerah-daerah yang dekat dengan laut, contohnya kayak Ketapang dekat laut ya, itu bisa kayak tenggelam atau airnya tuh makin banyak nanti. Jadi kita mau tinggal di mana kalau ntar es di kutub utara mencair kayak gitu. Itu salah satu akibatnya ya dari global warming. Dan hilangnya habitat habitat hidup berbagai flora dan fauna. Punahnya jenis flora dan fauna tertentu. Ya kalau tenggelam ya kayak gitu. Terus kalau suhu yang beda itu menyebabkan matinya flora dan fauna juga ya, karena tidak sesuai dengan iklimnya, maksudnya dengan flora, dengan binatang dan tumbuhannya itu kan harus sesuai, maksudnya dengan iklimnya, keadaannya, tempatnya. Mereka tinggal tuh jadi nggak di sembarangan tempat kecuali manusia. Kita bisa tinggal di kutub utara, kita bisa tinggal di padang pasir karena kita punya pikiran ya, kita bisa beradaptasi secara cepat memanfaatkan alat-alat yang ada. Adapun pembakaran hutan yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab akan mengakibatkan terjadinya bencana kabut asap. Ini sering nih di Indonesia nih. Di Kalimantan ini. Bakar-bakar yang kemarin kan ada kan kabut asap itu. Nah, hilangnya habitat hidup berbagai flora dan fauna dan punahnya jenis-jenis flora dan fauna tertentu. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan sikap dan perilaku baik yang sesuai dengan nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai tersebut dapat kita terapkan dan kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam memanfaatkan potensi kekayaan alam Indonesia maupun pada saat melakukan interaksi dan sosialisasi dengan sesama. Ini ya, tadi kan kita udah lihat bagan yang flora, tumbuhan-tumbuhan ya, jenis-jenisnya kayak gini, meranti, rotan kayak gitu. Dan ini ada juga yang fauna, ada 3 ya jenis fauna tuh di Indonesia. Fauna Indonesia bagian barat tipe Asiatis, dan fauna Indonesia bagian tengah tipe peralihan, dan fauna Indonesia bagian timur tipe Australik. Sama aja dengan yang tadi. Ini kita bagi aja barat, tengah, timur. Jadi kayak gini ntar jadinya. Ini barat, binatang-binatang atau fauna yang di barat, yang ini di tengah, dan ini yang di timur kayak gitu. Terus ini banyak ya, nggak perlu saya bacain karena nanti PDF ini saya kasihin ke kalian dan kalian baca sendiri, bisa kan? Ini dipahami, dipelajari, diingat-ingat kayak gitu. Nanti keluar nih di ulangan harian atau ulangan semester kayak gitu. Nah, nanti di print ya atau dicatat ya bagian yang penting-penting di sini. Kalau nggak mau dicatat ya di print, kalau nggak mau di print ya dicatat bagian penting-pentingnya. Misal fauna Indonesia itu terbagi berapa, 3 kayak gitu. Flora itu terbagi berapa, 2. Ciri-cirinya kayak apa, contohnya kayak apa, kayak gitu. Misal kayak gini, fauna Indonesia bagian barat kan ada contohnya tuh kayak banyak juga ditemui reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling kayak gitu. Burung juga banyak kayak gitu. Nah, buat hari ini tematik nggak ada tugas ya, cuma materi aja ini buat dipahami dan ya kalau bisa di print ya, ini buat simpanan kalian, buat belajar kalian juga. Dan saya Sergeri, sampai ketemu di video tematik nanti, pembelajaran tematik nanti, dan have a nice day then, bye bye.